Oke, sekarang kita lanjut ke part 3 ya. Nah, di sini kita tinggal buka skematik. Kita bikin baru. Dan aku mau bikin ini secara kompleks ya. Kita mau bikin ibaratnya itu aku pengen bikin voltage regulator dari sebuah apa? Dari sebuah apa ya? Bridge, dioda bridge. Nah, aku bakal pakai 3 kbpc apa ya? Ini misalnya ya, KBPC 3504 atau KBPC berapa ya? Coba aku cek dulu di Shopee. Kalian harus biasain cek dulu di market Indonesia apakah barang itu tersedia atau nggak ada ya. Nah, di sini dia ada di sini KBPC 3510. Dan di sini KiCad itu nggak punya GBJ. KiCad nggak punya GBJ. Dia nggak punya GBJ. Kalau kalian pakai GBJ di sini, dia nggak bakal ada. Tapi sebagai gantinya, kita bisa pakai KBP. KBP biasa. Harusnya dia tuh ada kalau nggak salah. Atau GBU ya. GBU kalau nggak salah. Nah, GBU jadinya. Tapi secara kerjanya beda. Kalau GBJ itu dia lebih ada gapnya antara plus dan AC. Sedangkan kalau GBU dia sama semua ukurannya gitu. Nah, aku bakal pakai KBPC 3510. Di sini aku pakai yang T. Di sini aku pakai yang ini, aku masih bingung sih bedanya apa. Aku misalnya pakai Digitron. Oke. Di sini kita ambillah voltage regulatornya, kita pakai yang sederhana TL431. Ini aku mau pakai yang SMD. Terus habis itu aku mau pakai MOSFET-nya dari IRFP 260. Nggak ada ya? IRF. Oh, oke. Boleh. Tapi kalau kalian nggak ada kayak gitu, kalian bisa pakai NMOSFET atau MOSFET biasa. Kita cari, nah NMOS namanya, bukan NMOSFET, NMOS. Kalian giniin, kalian sambungin gini aja bisa kok, nggak usah di wire, bisa diginiin. Lalu kita ubah namanya di sini jadi apa yang kalian pengen, IRFP 260 misalnya. Kalau aku IRFP 260 itu dia tuh footprintnya itu TO 220. Nah, di sini ada nih TO 220 nya, aku tuh pakai yang 3 pin TO 220. Kepencet caps lock ya. Oke. Nah, di sini shift vertikal. Oke. Dan di sini kita pindahin ini ke bawah, kita bikin rapi. Aku bakal pakein resistor, tinggal pencet R aja. Tapi kalau ini logonya kegedean, kalian bisa pencet R small. Nah, kayak gini. Tapi kalau kalian nggak biasa pakai resistor kayak gini logonya, kalian bisa pakai R small US. Dan dia bakal jadi resistor biasa, kita lihat. Kalau kayak gini dia network atau array. Nah, aku biasanya pakai yang ini. Bebas kalian, sama aja kok fungsinya. Sini kita tinggal pakai W. Belum dikasih lagi. Nah, taruh di sini. Ini ukurannya misalnya value-nya 1K. Ini 1K juga. Ini footprintnya aku mau pakai 1206. Oh ya, jangan lupa tambahin resistor. Sip. Nah, kayak ini aku copy, paste di sini. Lalu di sini aku giniin. Nah, kebalik. Dia harusnya masuk di sini. Sip. Sedangkan ini taruh di sini. Sip. Oke. Groundnya itu taruh di sini. Ini juga groundnya harus ada di sini. Dan ini bakal jadi VCC. Ini VCC nya masuk ke bagian
Mana ya? Kok nggak mau ke copy sih? Oke, gini. Pindahin ke sini biar rapi. Ini hapus aja kalau nggak butuh. Karena nanti ujung-ujungnya di PCB ada kok. Oke, di sini kita tinggal bikin AC-nya doang. Pakai AC, kita tinggal pakai label kayak gini, misalnya buat sorry, salah pencet. Ini AC. Oh ya, namanya AC1 ya. Karena kan kita mau pakai 2 fasa misalnya. Atau enggak full bridge 1 fasa. Sama aja sih. Nah, kayak gini, udah jadi kayak gini, kita tinggal bikin outnya. Salah pencet mulu. Out. Sini kita tarik ke sini. Sorry. Nah, kayak gini. Oke, di sini kita hapusin aja bagian sini biar rapi. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita bikin lagi yang agak kompleks lagi. Misalnya kita mau pasang apa kayak ESP32 atau ESP8266. Kalian harus challenge diri kalian sendiri. Kayak contohnya udah kayak gini ya. Nah, kita save, kita masuk lagi ke PCB. Oke, di sini PCB-nya itu kayak gini, kita tinggal pencet lagi ke sini, update PCB. Ada yang error nggak? Oke, total null warning. Nah, di sini kalau kalian pencet di view 3D viewer, dia tuh sebenarnya udah jadi kebentuk kayak gini. Tapi masih, kalau kalian kayak giniin, dia tuh bakal kemana-mana karena nggak ada pembatasnya, nggak dibatasin gitu. Tapi kalau kalian pakai ini dan pakai edge catch gini, dan kalian pencet view lagi 3D viewer, dia tuh bakal keluar kayak gini gitu. Itulah gunanya edge cuts di situ, buat ngebatasin gitu. Oh ya, buat kayak gini kita tinggal pencet klik kiri lalu kita goyang-goyang aja mouse kita. Buat balikin lagi kita pencet Z gitu. Oke, di sini kita misalnya taruh di bagian sini, ini taruh di bagian, sorry, aduh, repot deh. Nah, ini taruh di bagian mana ya? Saya taruh sini, ini geser aja deh ke sini. Sip. Nah, ini kita geser ke bagian sini. Bisa kali ini taruh di sini. Oke. Sini udah. Nah, ini giniin. Kita lihat ukurannya jadi berapa. By corner size 34x31. Boleh. 34x31. Nah, di sini kita tinggal sambung-sambungin. Aduh, kita harus bikin tracknya dari nol lagi ya. Kalau ini misalnya pakai file baru, nggak usah. Kita tinggal pencet edit refine size. Ini pasti nanti hilang lagi kok. Kalau bikin file baru, selalu hilang lagi track ini. Kita harus bikin lagi. Tapi kalau daripada bikin ulang, kita mending bikin sekali di satu file, lalu kita import setting from another board. Kita tinggal masukin dari another board. Misalnya dari mana? Misalnya aku import dari sini, tinggal pencet aja buka gitu. Di sini select all, import setting, tungguin. Nah, dia bakal muncul di sini. Oke, via itu gunanya buat apa sih? Oke, kita coba dulu ya kayak gini. Nah, via itu buat menghubungkan PCB atas dan PCB bawah kayak gitu. Tapi ada beberapa ukuran, ada ukuran kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Kalau besar, dia ukurannya segede apa? Dia segede gini. Ctrl Shift X. Apa ya? Via tuh. Oh, iya bener, Ctrl Shift X. Kok nggak mau sih? Aneh. Nah, kayak gitu, segede itu. Sedangkan kalau pakai yang segede gini, kita tinggal, nah tuh bedanya jauh banget. Gitu. Kalau yang segede gini biasanya buat menghemat ruang, dan ini juga yang segede gini bisa juga buat daya tinggi, minim noise gitu, atau nggak frekuensi tinggi juga. Kadang pakainya yang kecil sih buat bikin minim noise juga atau minim ruangan. Karena frekuensi tinggi biasanya voltasenya kecil biasanya. Oke,
ini out itu kita biasain lihat di skematik. Out ini dia keluarnya kemana? Oke, out di sini kita belum bikin outnya itu bakal keluar ke apa ya? Kita bikin dulu pin outnya 1 kali 04. Nah, di sini kita pilihlah 1 kali 04. Kalian bebas mau pakai yang mana, aku mau pakai yang ini. Oke, sip, oke. Groundnya mau paling bawah, outnya mau paling sini. AC2 taruh sini, AC1 taruh sini. Udah tinggal di save. Kita ke sini, pencet ini lagi. Muncul lagi dia. Oke, kita mau taruh mana? Kita taruh aja bawah sini, kecil. Dah, gini aja, biarin. Oke, groundnya kita taruh mana? Groundnya kita taruh sini. Aku mau pakai yang 3. Oh, sorry. Aku mau pakai yang 2 aja deh. Oh, dia nggak bisa juga. Kehalangan ini ya. Gedein lagi. Tapi kalau kayak gini sebenarnya nggak efisien karena buang-buang waktu. Daripada kayak gini caranya, mending kalian konek-konekin dulu AC. Terus ini kan bawahnya juga harus ke sini. Kayak gini. Oke. Kan jadi kayak gini dia. Nah, terus habis itu ini sorry. Nah, gini. Sip. Dari sini kita bisa masukin lagi VCC kemana gitu. Ini masih kebesaran. Ini VCC itu buat apa ya? Oh, VCC dari situ ya. Ini VCC kita kasih lagi misalnya 4 deh. Nah, gak guna sih, gede banget. 2 aja. Nah, oke. Sebisa mungkin hemat ruang ya. Sip. Nah, dari sini kita pilih lagi. Ini kan dia punya buat jadi referensi doang. Nah, kita taruhlah kayak gini. Oke. Di sini ground tuh biarin. Kita konek-konekin aja. Out sama ground biarin aja. Ini harus masuk ke sana ya. Nah, sip kayak gini. Udah tuh, tinggal apa? Tinggal ini kemana nih? Sip, ini masuk ke dalam sini ya. Sip, jadi kayak gini. Nah, buat bikin ground sama outnya itu ada beberapa cara. Yaitu pakai ini, draw fill zones, atau kita kabelan kayak gini satu-satu. Tapi kalau kabel kayak gini satu-satu, kalian harus mikir ini harus pakai kabel yang mana, segede apa gitu. Tapi kalau pakai yang ini, kita tinggal pencet dari titik ujung sini. Lalu kita misalnya bagian bawah itu bottom CU, bottom copper. Kita tinggal tarik gini, set, samain aja kayak gini. Sorry, belum nyambung. Oke, udah jadi kayak gini. Kita tinggal pencet apa? Kita tinggal pencet B. B di keyboard, back. Pencet B. Nah, dia bakal nyambung semua langsung tuh. Ground sama ground semuanya nyambung semua langsung. Nah, ini VCC kita giniin, AC kita giniin, ground kita giniin. Oke. Kenapa dijauhin? Nggak ada kenapa-kenapanya sih. Kenapa yang merah aku jauhin ya? Salah. Kan yang pengen ini. Nah, kayak gini doang. Kenapa harus diginiin? Biar dia itu seakan-akan kayak jauh gitu loh. Biar seakan-akan areanya gede gitu. Feel shape. Nah, jadi dia tuh nggak kecil kayak tadi, cuma segede gini. Kok kayak gini rentak, rawan putus si kabelnya. Jadi kita bikin kayak gini, feel shape gitu. Nah, terus outnya pakai yang mana?
Oh ya, kita jangan lupa pencet B lagi ya, pencet B. Selalu pencet B setelah beres kayak perubahan kayak gini. Nah, ini ada ground yang dia itu nggak bisa nyambung kayak gini. Ini gimana dong caranya? Caranya ini tinggal kita pencet X gini. Kita kasih via gini satu. Jebret. Dah. Terus ini kita kasih via satu. Terus ini out. Nah, udah biarin. Jadi groundnya ini dia langsung ke plane bagian bawah. Gitu. Ini kenapa kayak gini dah? Nah, terus bagian out gimana? Out juga sama caranya. Kita tinggal pencet ini. Ini out. Nah, kita kasih ke sini. Gedein ke sini. Ke sini. Dan ke sini. Oke, sip. B. Nah, udah tuh, nyambung semua tuh. Nah, ini kan dia masih kayak gini. Kita kasih aja kayak gini. Tapi kan dia kayak gini, biarin aja. Kita kasih gini dulu. Klik 2 kali. Fill shape. Kita bisa kecilin baru. Boleh sih, pas lagi kayak gini juga dikecilin, nggak ada ngaruhnya. Mana aku nggak mau. Aku mending ubah bagian sini. Nah, jadi gini. Dah. Oh ya, sini juga kalian bisa ubah di sini ya, buat cek dia tuh, nah mau seberapa sensitif gitu loh si ininya. Tuh, jadi sensitif banget kalau ini. Itu. Dan di sini biasain setelah beres kalian kayak gini, cek dulu. Oh, ini dia outnya belum beres. Kenapa sih harus selalu kayak gini? Biar dia itu keluarnya secara maksimal. Gitu. Oke, setelah ini kayak gini, kita tinggal pencet aja B. Nah, udah kayak ini nyambung semua. Biasain kita ke presets, no layer. Apakah ada yang nggak nyambung? Nah, kalau nyambung semua, dia tuh aman kayak gini. Kalau nggak nyambung, dia tuh biasanya ada kayak gini. Nah, ada garis warna biru kayak gini. Yang nyuruh nyambung. Kalau nyambung kayak gini, kita tinggal dari sini no layer, kita bikin A layer. Terus kita sambungin. Gini. Sip. Udah ini nyambung semua. Kita save. Kita view 3D viewer. Nah, oke, dia beres. Oke, itu desain PCB. Next episode kita jadi last episode buat ekspor biar bisa dicetak ya.